akan belajar matematika tema 2 subtema 4 tentang pecahan sederhana. Pertama-tama kita akan belajar dulu pecahan sederhana setengah, 1/3, dan 1/4. Apa itu pecahan? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini ada pernyataan A/B, yang artinya A disebut pembilang, sedangkan B disebut penyebut. Bagian atas disebut pembilang, dan yang di bawah yang B disebut penyebut. Sekarang yang pertama kita pelajari adalah pecahan 1/2. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di samping terdapat satu buah apel. Kemudian satu buah apel ini dibelah menjadi 2 bagian sama besar. Nah, sebuah apel yang dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, dan setiap potongnya dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Jadi nilainya satu potongan itu adalah 1/2 atau setengah. Lalu untuk pecahan 1/3 sama, satu buah apel dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagiannya adalah 1/3 atau 1/3. Dan di sini anak-anak bisa memperhatikan apel yang tadinya dibelah 2, kemudian pada gambar sebelumnya dibelah menjadi 3, sekarang dibelah menjadi 4 bagian, yang artinya setiap pecahan, setiap bagiannya bernilai 1/4. Nah, sekarang coba anak-anak tentukan pecahan pada gambar berikut. Yang pertama, anak-anak dapat memperhatikan gambar belah ketupat. Ingat, belah ketupat yang ada yang diarsir atau diberi warna biru, dan yang kedua ada gambar persegi yang dibelah menjadi 4 bagian. Coba gambar yang pertama jika dinyatakan dalam bentuk pecahan memiliki nilai berapa? Betul, gambar yang pertama bernilai setengah, sedangkan gambar yang kedua bernilai 1/4. Ingat, bagian yang diarsir atau yang berwarna biru itu sebagai pembilang. Sekarang mari kita belajar pecahan sederhana lainnya, bukan 1/2, 1/3, dan 1/4. Sekarang anak-anak coba perhatikan contoh pecahan sederhana lainnya berikut, dan ingat bagian yang diarsir adalah sebagai pembilang. Nah, di sini anak-anak dapat memperhatikan ada gambar persegi. Kira-kira jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka menjadi berapa per berapa? Betul sekali, gambar berikut merupakan pecahan 3/4. Seluruh kotaknya ada 4 kotak, banyak kotak yang diarsir ada 3, jadi bagian yang diarsir dapat dinyatakan dengan pecahan 3/4. Sekarang ayo tentukan nilai pecahan dari bangun berikut ini. Kira-kira berapa per berapa? Iya, betul sekali. Gambar di samping memiliki nilai 7/9. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Kalau tadi kita belajar tentang pecahan sederhana, sekarang kita akan belajar tentang pecahan
Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan lainnya. Contohnya, sekarang anak-anak perhatikan soal berikut ini. Ayah memiliki sepetak tanah. Setengah bagian tanah akan dijadikan tempat untuk beternak ayam. Ayah membuat gambar setengah bagian tanah tersebut menjadi beberapa bentuk bagian gambar. Jadi ketika ayah ingin membuat separuh tanahnya menjadi tempat untuk beternak ayam, ayah membuat 3 pola gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar di samping anak-anak dapat memperhatikan gambar yang pertama terdapat satu petak tanah utuh. Satu petak tanah utuh. Kemudian gambar yang kedua, ketiga, dan keempat merupakan bagian yang setengahnya akan ayah jadikan untuk beternak ayam. Gambar yang pertama menyatakan nilai setengah, yang kedua menyatakan nilai 3/6, dan gambar yang ketiga menyatakan nilai 4/8. 1/2, 3/6, dan 4/8 itu memiliki nilai yang sama. Sekarang anak-anak dapat melihat pecahan senilai dapat dinyatakan dalam bentuk garis bilangan seperti berikut ini. Nah, jadi untuk menentukan pecahan senilai selain yang tadi dijelaskan, anak-anak bisa melihat gambar di samping. Anak-anak dapat menentukan berdasarkan garis bilangan yang hari ini kita pelajari. Sudah paham anak-anak? Sekian penjelasan pada hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Naryo. Hari ini kita akan belajar SBDP tema 2 subtema 4. Tentang apa? Teknik potong, lipat, dan sambung. Nah, ini menyangkut prakarya ya. Anak-anak, benda kerajinan dibuat dengan berbagai macam cara. Antara lain, nah ini gambarnya jahit, gambarnya seperti itu ya. Yang kedua, bordir. Nah, ada bordiran Garuda. Selanjutnya ada ukir. Bagus ya bordirannya. Kemudian keempat, anyam. Ini bisa dari kertas lipat bisa, atau dari bambu. Berikutnya adalah dengan sobek. Nah, ini sobek itu bisa dengan kertas atau dengan kain perca. Kain perca itu kain potongan-potongan sisa. Kemudian juga bisa perpaduan teknik potong, lipat, dan sambung. Kita lihat, nah ini teknik lipat. Teknik lipat membentuk binatang apa ini anak-anak? Ya, burung. Berikutnya perpaduan potong dan sambung. Nah, bagus ya. Anak-anak, teknik sobek artinya apa? Kerajinan tangan yang berbahan limbah kertas atau kain perca. Jadi bisa pakai kertas atau juga kain perca. Kemudian teknik lipat, apa itu teknik lipat? Kerajinan berbahan kertas, misalnya origami, anyaman kertas, itu adalah teknik lipat. Kemudian teknik sambung, yaitu cara menempel dengan menyatukan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu, membentuk kerajinan. Ini adalah teknik sambung. Lalu teknik memotong, yaitu kerajinan dari limbah organik maupun non organik. Itu teknik memotong. Dalam membuat suatu kerajinan,
Setelah membuat objek, lalu langkah selanjutnya adalah pewarnaan. Teknik pewarnaan ada teknik basah, yaitu cat air, cat minyak, lalu dilengkapi dengan kuas dan palet. Sementara ada teknik kering. Teknik kering pakainya apa? Pensil warna dan krayon. Nah, anak-anak, bahan untuk membuat karya seni itu ada 3. Yang pertama, dari bahan alam, bisa dari daun, biji-bijian, kayu. Lalu bahan buatan, artinya bahan yang dibuat oleh manusia seperti plastik, logam, besi. Dan yang ketiga adalah dari bahan bekas, bisa dari kaleng bekas, kain perca, atau juga kardus. Sekarang kita lihat kelebihan menggunakan bahan alam. Kelebihannya apa? Iya, mudah diperoleh dan lebih hemat karena kita bisa mengambil dari alam. Nah, sekarang manfaat membuat karya seni dengan bahan bekas itu manfaatnya apa? Untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan. Jadi kita daripada dibuang lalu dimanfaatkan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Lare ing dina iki dhewe arep sinau pasinaon loro, yaiku bab teks non sastra. Ya, temanipun pahlawan. Nah, kira-kira ana ing gambar iki sapa jeneng pahlawane? Ya, leres bener. Yaiku Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara iku asmane nalika timur utawa nalika cilik yaiku RM Suwardi Suryaningrat. Ayo miyos ing Yogyakarta nalika tanggal 2 Mei 1889. Ya, miyos iku artine lahir, ya. Iku Ki Hajar Dewantara. Dina miyose Ki Hajar Dewantara iku dipengeti dadi Dina Pendidikan Nasional. Nah, laire kapan? Yaiku laire 2 Mei 1889. Nah, tumekan saiki dina miyose Ki Hajar Dewantara dipengeti dadi Dina Pendidikan Nasional. Nah, biasanya bocah-bocah upacara ya ing Dina Pendidikan Nasional iku 2 Mei. Nah, Ki Hajar Dewantara niku pahlawan sing seneng sinau. Wiwit cilik Ki Hajar Dewantara remen sinau lan golek kawruh. Kawruh ki ilmu ya ing basa Indonesia. Ki Hajar Dewantara iku kalebu pribumi sing bisa sekolah. Pribumi itu rakyat. Ya, rakyat sing bisa sekolah. Mergane ing jaman biyen wong iso sekolah ki arang, ya. Jaman biyen sing kondang jenenge sekolah rakyat. Ya. Ngono kuwi ya, bocah-bocah ya. Nah, pas biyen Ki Hajar Dewantara tau sekolah. Nah, delok gambar iki nah. Ing jaman biyen yen wayah sekolah ki nganggone blangkon, nganggo beskap. Nah, so, ana ing gambar ya. Nah, sakwise lulus ELS iki utawa sekolah dasar Walanda. Walanda iku ing basa Indonesia Belanda ya. Sekolah dasar Walanda. Ki Hajar Dewantara banjur menyang ing Stovia ing Jakarta. Iku Stovia iku jeneng sekolah. Ya, amarga kahanan sekolah Ki Hajar Dewantara ora nutuk ing Stovia.
gede merga kahanan ki ora nutuk, ora rampung. Ya. Banjur Ki Hajar Dewantara nyambut damel dadi wartawan. Ya. Nah, nalika tanggal 20 Desember 1912 Ki Hajar Dewantara, Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo ngedekake pakumpulan kang diarani Indisi Partij. Apa to kuwi? Apa to kuwi Indisi Partij? Indisi Partij iku pakumpulan kang duweni gegayuhan amrih bangsa Indonesia bisa uwal saka penjajah Walanda. Ben bangsa Indonesia kuwi merdeka. Dadi Londo utawa Belanda iku iso lunga saka Indonesia. Amarga gegayuhane sing luhur iku penjajah Walanda ora seneng. Mulane Ki Hajar Dewantara dipidana kanthi dibuang menyang negara Walanda. Nah, Ki Hajar Dewantara iki duwe watak kang luhur bebudine. Ki Hajar Dewantara iku priyayi kang luhur ya bebudine ya. Senajan dibuang tetep madhep mantep anggone mbelani nusalan bangsa Indonesia. Ya. Nalika ana ing negara manca utawa ing Walanda kono, wektune digunakake kanggo ngangsu kawruh utawa sinau babagan pendidikan. Nah, sakwise kondur menyang Indonesia, Ki Hajar Dewantara Gedhe kawigaten tumrap majuning pendidikan. Seneng banget majuke pendidikan ana ing Indonesia. Nah, banjur Ki Hajar Dewantara tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantara ngedekake pawiyatan Taman Siswa. Pawiyatan ki sekolah ya. Nah, pawiyatan Taman Siswa iki ana ing kota Yogyakarta ya. Ing jaman dhisik rame banget. Nah, banjur amarga jasane marang Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat dadi menteri ya. Sakwise Indonesia mardika, Ki Hajar Dewantara dadi Menteri Pendidikan, Pengajaran lan Kebudayaan kang kapisan. Ya. Dadi iki Menteri Pendidikan sing pertama. Lah ngelingake jasane tumrap pendidikan bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara angrup peparap minangka Bapak Pendidikan Nasional. Nah, maka dijuluki Bapak Pendidikan Nasional. Sesantine pendidikan atau slogan pendidikan sing paling kondang yaiku ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Nah, ing ngarsa sung tulodo itu tegese ana ngarep dadi tulodo. Ya, ana ngarep dadi tulodo ing bahasa Indonesia di depan memberi contoh. Nah, ing madya mangun karsa tegese ana tengah menehi semangat. Yang versi basa Indonesia di tengah memberi semangat. Nggih. Ingkang kaping 3 yaiku tut wuri handayani. Tegese ana mburi aweh kekuatan. Yang versi bahasa Indonesia di belakang memberi kekuatan. Nah, logo tut wuri handayani iki saiki dadi logo ana ing topi-topi. Nah, ini para siswa iki biasane dikei logo tut wuri handayani. Ya. Nganti saiki sesantine pendidikan iki ditumrapke ana ing bangsa Indonesia. Nah, Ki Hajar Dewantara banjur seda tanggal 6 April 1959. Ya. Ki Hajar Dewantara disarekake ana ing Yogyakarta. Disarekake iku artine dimakamke. Nah, kanggo ngelingke jasane marang nusa lan bangsa, dina miyose yaiku tanggal 2 Mei. Jadi tanggal lahirnya tanggal 2 Mei dipengeti dadi Dina Pendidikan Nasional. Saben dina kuwi
kabeh sekolah nganakake upacara biasane ngono ya. Nah, ringkasane lah iki dhewe arep gawe ringkasane. Dadi ringkasane saka cerita kisah pahlawane Ki Hajar Dewantara ki apa wae to? Nah, Ki Hajar Dewantara iku nalika timur utawa cilik asmane sapa? RM Suwardi Suryaningrat. Nah, Ki Hajar Dewantara iki miyos ing Yogyakarta 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara ngedekake Indisi Partij karo Dowes Dekker lan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ki sing jenengane 3 serangkai ya. Banjur Ki Hajar Dewantara ngedekake pawiyatan Taman Siswa ya. Ngedekake sekolah yaitu Taman Siswa. Banjur Ki Hajar Dewantara dadi Menteri Pendidikan ingkang kapisan. Ingkang pertama ya. Ki Hajar Dewantara antuk peparab untuk julukan Bapak Pendidikan ya. Kok tanggal 2 Mei dipengeti Dina Pendidikan Nasional. Nah, mekaten bocah-bocah anggone sinau ing dina iki semangat kanggone sinau Gusti berkahi.